Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandra Tri Agusta, NIM 18 11 11 22 0008. Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C54. Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, langsung saja. Yang pertama, memperjelaskan apa yang Anda ketahui tentang perencanaan pembelajaran bahasa Arab dan prinsip apa saja yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajarkan bahasa Arab. Nah, perencanaan yaitu tujuan yang diterapkan sebelum aktivitas yang dilakukan sebagai seorang pendidik atau guru yang akan mengajar. Ia harus menetapkan dalam dirinya bahwa ia tahu apa yang dia ajarkan. Nah, prinsip-prinsip itu ada 5 macam. Yang pertama, prinsip prioritas, yaitu berpikir tentang materi yang harus disampaikan terlebih dahulu. Yang kedua, prinsip koreksi dan akurasi. Prinsip ini diterapkan ketika guru mengajarkan materi konetis, sintaksis, dan makna. Guru hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan peserta didik, dia juga harus dapat membentukkan dan membiasakan peserta didik berpikir kritis terlebih dahulu. Yang keempat, prinsip bertahap. Prinsip bertahap dimulai dari pembelajaran kosakata, mufradat, dan sintaksis, qawaid, tahapan pembelajaran makna tersebut. Nah, prinsip emosional di mana dalam proses pembelajaran harus mengandung suasana menyenangkan dan menarik. Prinsip memahami esensi dan memperbanyak aplikasi tidak hanya sebagai teori, namun tidak kalah penting penerapannya. Nah, bagian soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam bidang istima', qiraah, kalam, dan kitabah. Nah, yang pertama, istima' terbagi menjadi dua, yakni tujuan jangkau pendek dan jangkau panjang. Jangkau pendek yang maksudnya seperti pendidikan peserta didik mampu merespon ungkapan-ungkapan selama proses pembelajaran. Jangkau panjang mampu memahami setiap ungkapan bahasa Arab yang ada seperti mendengar radio, televisi, ceramah bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, sini ada tujuan pembelajaran kalam. Tujuan pembelajaran kalam yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan menyusun kalimat sempurna, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian agar peserta didik memiliki kemampuan dalam memiliki kata-kata tempat. Tujuan pembelajaran kitabah. Nah, tujuan pembelajaran kitabah yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk menulis setiap ujaran yang didengar dan juga mampu mendengarkan ide atau gagasan yang disampaikan. Sedangkan orang Arab melakukan tulisan itu sebagai simbol bunyi. Sedangkan non Arab
memperlakukan sebagai gambar. Memperlakukan sebagai gambar. Ilmu tentang kata kalam ilmu tentang tata kalam disebut dengan qawaid. Oh ya. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis bidang pembelajaran bahasa Arab baik dalam pembelajaran qawaid dan ma'ani. Ilmu tentang tata kalimat disebut dengan qawaid al-nahwu dan sering disebut dengan istilah nahwu dan qawaid. Qawaid ialah sebuah bentuk atau sistem matematika berpikir tentang suasana atau posisi sebuah kata dalam sebuah kalimat atau sebuah kalimat yang sempurna. Nahwu ialah untuk berpikir tentang unsur-unsur sebuah kalimat dan hubungan atau terkaitan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya sehingga menghasilkan tergantungan pada kebutuhan masyarakat. Sehingga menghasilkan pengertian makna bahasa yang jelas. Dalam kalimat sederhana dapat disimpulkan bahwa pembelajaran nahwu sangat tergantung pada kebutuhan masyarakat. Tergantung pada kebutuhan masyarakat pemakaian. Bila masyarakat ingin mempelajari bahasa Arab sebagai alat berkomunikasi lisan aktif makna, maka nahwu yang diperlukan lebih menekankan aspek tata kalimat, gaya bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya. Apabila nahwu yang dimaksudkan untuk mempelajari nilai bahasa dalam suatu naskah, makna aspek yang lebih ditekankan di dalam pembelajaran nahwu tersebut. Nah, di sini ada pembelajaran ma'ani. Ma'ani memahami makna atau arti. Makna atau arti yang terkandung dalam makna atau arti yang terkandung dalam teks Arab. Proses memahami makna bagi peserta didik dan Arab bisanya diawali dengan memahami arti dalam setiap kosakata atau mufradat. Nah, yang keempat, jelaskan jenis-jenis pembelajaran bahasa Arab baik dalam pembelajaran keterampilan istima', kalam, qiraah dan kitabah. Dan di sini ada istima'. Istima' terbagi menjadi dua macam, yaitu jangkauan pendek yang bermaksud peserta didik seperti ungkapan-ungkapan selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, jangkauan panjang mampu memahami setiap ungkapan bahasa Arab yang ada seperti mendengarkan radio, televisi dan lain-lain. Nah, yang kalam, tujuan pembelajaran kalam ialah agar peserta didik memiliki kemampuan menyusun kalimat sempurna, suasana dengan kaedah bahasa Arab dan mudah dipahami oleh pendengar. Kalau yang qiraah, tujuan pembelajaran membaca qiraah ialah seperti peserta didik mampu memahami setiap teks Arab dengan benar dan memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Nah, kitabah, tujuan pembelajaran kitabah ialah peserta didik memiliki kemampuan untuk
memenuhi setiap ujaran yang didengar dan mampu menuangkan ide atau gagasan di dalam tulisan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah gramatika bahasa Arab yang benar. Nah, soal yang kelima, jelaskan bagaimana peranan pendidikan peserta didik membangun kelas yang menggairahkan, kaidah yang seperti apa yang harus dibangun untuk mewujudkan kelas yang menggairahkan. Nah, saya guru yang dapat bertindak sebagai seorang yang mampu menawarkan model atau bentuk suasana kelas yang konduktif. Guru yang baik ialah seorang figur yang setidaknya mempunyai dua jenis kompetensi, yaitu pertama kompetensi keilmuan dan kedua kompetensi sosial yang kuat. Kesuksesan dalam pengolahan kelas tidak akan tercapai bila peserta didik tidak terlibat dalamnya. Pendidik yang termasuk yang dapat terpikir mempunyai kaidah-kaidah berbasis bahasa Arab terhadap cinta dan rasa, mengatakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kaidah yang dipakai sebagai dasar membangun kelas yang menggairahkan ialah kesepakatan, kebijakan, prosedur dan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap anggota kelas atau lain-lain. Nah, poin yang keenam, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran ialah sejumlah hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam artian peserta didik belajar yang secara umum mencakup pengetahuan baru, keterampilan dan kecakapan serta sikap-sikap baru yang diharapkan guru dicapai oleh peserta didik. Sedangkan sebagaimana hasil pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ialah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai setelah berlangsung proses pembelajaran bahasa Arab. Merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab secara diperlukan pembelajaran prinsip dan dasar-dasar terlebih dahulu dan teknik tertentu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.